Pak Ilham. Terima kasih Pak Ando. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Adil dan hadirat, saya kira tugas saya sebagai host itu tidak banyak selain daripada berterima kasih dan minta maaf atas kecurangannya. Namun demikian, kenapa saya juga memberi sedikit komentar? Karena kalau kita membandingkan temanya hari ini adalah kompetisi menjadi kompeten. Kenapa saya untuk mengomentari satu dulu? Pertama, kompetisi adalah satu hal yang menjadi asas dari setiap demokrasi. Biasanya di dunia ini, demokrasi itu berbarengan dengan satu bentuk ekonomi yang kita sebut sebagai ekonomi pasar. Di dua-duanya ada kompetisi. Dan itu sangat efektif. Jikalau kompetisi dilakukan dengan fair competition akan menghasilkan yang terbaik. Jadi kata kunci kompetisi dalam konteks demokrasi atau pasar ekonomi pasar itu memang satu keharusan dengan catatan di garis bawah harus fair. Kalau tidak, kompetisi tidak akan berfungsi sebagai satu mekanisme untuk menghasilkan yang terbaik. Kalau dalam konteks politik, saya kira kompetisi itu terutama adalah ide, program, dan sebagainya yang bisa membawa negara dan bangsa ini menuju ke tujuan. Tadi teman saya Pak Heru sudah menegaskan bahwa saja kita sudah jelas kalau kita bicara mengenai tujuan ya Indonesia Emas 2045. Jadi kita sebagai rakyat sebetulnya jangan lupa kita ini bukan memilih yang kita anggap yang paling pintar atau paling kita bisa percaya, tapi dia juga ada program untuk membawa kita kemana, ke satu arah. Dan siapa yang kita paling percaya bukan orangnya saja, tapi programnya, kemampuannya untuk implementasi itu semuanya menjadi satu paket. Nah kalau itu sudah dipilih, ya ada yang menang kompetisinya. Nah sekarang ada kata kompromi ini, buat saya itu ambivalen. Pertama, kompromi itu kalau kita lihat ya, kalau kita memang adalah manifestasi daripada satu ide itu tentunya kita tidak mau kompromikan. Tapi kalau terjadi satu situasi dalam pemerintahan di mana ada yang masuk ke pemerintahan, ada yang masuk ke oposisi, maka pemerintah pun bisa saja secara absolut memutuskan dan mengimplementasikan apa yang dia memang sudah dapat mandatnya, ya kan? Karena dia menang kompetisi, jadi ide itulah yang didukung. Namun demikian, karena memang ada proporsionalitas dalam hal politik sehingga apa yang mewakili yang tidak memenangkan pemerintah itu juga patut diperhatikan. Itu saya kira di semua pemerintahan itu. Jadi disitulah komprominya menurut saya. Jadi adalah perhatian dari pemerintah kepada yang bagian dari non pemerintah. Tapi kalau kompromi itu artinya kita bagi-bagi kue atau bagi-bagi kekuasaan, nanti justru apa yang semula menjadi mandat kita untuk membawa negara masuk ke tujuan yang kita sepakati itu bukan satu kompromi yang baik. Jadi kompromi ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan gitu ya. Jadi tidak semua. Jadi jangan kita melihat kompetisi itu memang otomatis menjadi kompromi. Karena kompetisi perlu untuk menghasilkan yang terbaik dengan catatan kompetisi yang bersih, fair, adil, etika, moral apapun tadi yang membuat kualitas itu bagus. Begitu kita capek, iya kompromi tidak secara absolut. Ini kan negara demokrasi gitu ya. Jadi diperhatikanlah suara rakyat yang juga termanifestasi dengan partai pihak kubu yang lain, itu harus diperhatikan. Kompromi itu ada di situ. Tapi kalau itu artinya kompromi kita bagi-bagi semuanya akhirnya tidak tercapai tujuan. Nah, disitulah masalahnya saya kira ya. Jadi saya cuma mau mendekatkan hal tersebut karena saya baca itu, saya kira itu bisa ambivalen, seolah itu otomatis menjadi kompromi, padahal tidak mestinya ya. Kalau dari teori demokrasi dan politik yang saya mengerti dan saya itu saya sebagai senior, sudah juga teman saya ya memang selalu solution oriented ya. Masalahnya ini solusinya apa dan bagaimana cara menuju ke situ. Baiklah, saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas semua hadirat dan saya senang sekali kita bisa berjumpa di sini dengan suasana yang sangat produktif dan konstruktif. Dan hanya dengan ini kan banyak ide yang sangat berbeda, tapi yang penting kita mencapai tujuan yang sama dengan satu mekanisme yang kita sepakati yang terbaik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf pada ada khilaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.